103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, hari ini Nurul dan tim DFM sedang berada di Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri Lestari yang ada di daerah Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Nah, hari ini sedang ada agenda pertemuan antara Yayasan Da Mandiri dengan KUD Kartini Mandiri Lestari serta Yayasan Darul Hijrah. DFM Mania, dalam agenda pertemuan hari ini dari pihak Yayasan Da Mandiri tampak hadir Bapak Firdaus AKMBA selaku Sekretaris Yayasan Da Mandiri, hadir juga Bapak Siswanto Bendahara Yayasan Da Mandiri, Bapak Heru Direktur Sektor Real KBSM. Dari Manajer Umum KUD Kartini Lestari Pasarean hadir juga Ibu Hamidah serta Ibu Eva. Untuk dari Yayasan Darul Hijrah hadir Bapak Roy Fikri selaku Ketua, Bapak Abdul Hafid selaku Sekretaris Yayasan Darul Hijrah, dan Bapak Hamid Rahmat Ketua Divisi Wakaf Yayasan Darul Hijrah serta jajaran Yayasan Darul Hijrah lainnya. DFM Mania, setelah pertemuan ini nanti menurut rencana yang diagendakan juga akan dilakukan kunjungan untuk meninjau perkembangan budidaya bebek pedaging di Desa Pasarean. Bertempat di kantor Koperasi KUD Kartini Mandiri Lestari, Jalan Kyai Haji Abdul Hamid Pasarean, Bogor, dilakukan kegiatan pertemuan antara pengurus Yayasan Da Mandiri, KUD Kartini Mandiri Lestari, bersama pengurus Yayasan Darul Hijrah Pasarean, Bogor. DFM Mania, pada pertemuan tersebut pengurus Yayasan Da Mandiri menyampaikan tujuan pengembangan budidaya ternak bebek pedaging ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar Desa Pasarean untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan pendampingan, pengembangan budidaya ternak bebek pedaging tersebut akan dijadikan sebagai pilot project ke desa lainnya, serta pembinaan dan edukasi ke peternak-peternak. DFM Mania, budidaya ternak bebek pedaging itu prospeknya bagus, dan dalam pembudidayaannya juga menarik, karena selain lebih sederhana, keuntungannya lebih banyak dibandingkan budidaya ternak bebek petelur. Nah, seperti apa menariknya budidaya ternak bebek pedaging tersebut? Berikut ini liputannya. Oke, DFM Mania, hari ini seneng banget rasanya tim radio bisa langsung meliput kegiatan dari program Yayasan Da Mandiri bersama KUD Kartini Mandiri Lestari di Desa Pasarean, Bogor. Juga nanti ada dengan Yayasan Darul Hijrah ya Bu ya. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih DFM Mania tentang budidaya yang sedang dikembangkan di Desa Pasarean ini, termasuk nanti budidaya bebek pedaging. Nah, pertama-tama Bu, saya mau tanya dulu nih, bagaimana Ibu melihat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Desa Pasarean ini? Silakan Bu. Baik, nama saya Hamidah Rahmah. Saya merupakan manajer umum dari Koperasi KUD Kartini Mandiri Lestari. Saat ini memang kita baru buka unit di sektor real, yaitu unit pertanian. Mungkin kita menyebutnya unit pertanian karena kita sekarang budidaya bebek gitu. Ini sebenarnya budidaya bebek ini pengalihan dari KBSM yang di Citerep dialihkan ke sini. Cuman memang ini akan menjadi bisnis kita yang baru. Nah, ini di belakang ini adalah DOD yang baru datang sekitar kemarin sore datangnya. Nah, yang sebelah sana itu kita baru 15 hari. Jadi kita memang saat ini baru bisa hanya per 2 minggu kita panennya, rencananya per 2 minggu itu sekitar 800 ekor. Nah, mungkin nanti ke depannya ini akan berkembang kalau kita tambah lagi kandang dan sebagainya, bisa per minggu, bisa 800 ekor per minggu gitu. Nah, untuk saat ini pengembangan bebek ini
memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitar, karena ternyata budidaya bebek itu jauh lebih perputarannya lebih cepat ketimbang ayam itu sendiri. Nah mungkin dilihat di sini ada beberapa kandang ayam pedaging, karena memang di sini juga memang wilayah pertanian unggas ya. Jadi mereka lebih malah pengen belajar juga gitu untuk budidaya bebek. Karena untuk ayam kan ini kan lagi kosong nih. Ini sebulan baru baru ada lagi DOC-nya kan. Nah kalau bebek kan nggak, per 2 minggu. Jadi itu yang membuat mereka tertarik. Karena secara ekonomi perputarannya lebih cepat gitu. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa ekor Bu yang sudah dibudidayakan? Kalau budidaya yang 15 hari ini 800, ditambah ini yang 800, jadi sekitar 1000-an lebih ya gitu. Kemungkinan bahkan dikembangkan lagi di sebelah sana gitu. Jadi kita bisa nyampe mungkin sekitar 2000 atau 4000-an gitu. Oke, kalau misalkan peran dan andil Yayasan Mandiri untuk program budidaya bebek pedaging ini antara yayasan dengan pihak KUD dan juga yayasan bagaimana Bu? Untuk peran Yayasan Mandiri dalam hal ini kan untuk permodalan kita sejauh ini kan dari pihak KBSM ya yang diprakarsai oleh Yayasan Mandiri. Artinya kita terbantu dari segi permodalan. Untuk budidaya kita tidak mungkin budidaya kalau nggak ada modal, dan juga kita diedukasi juga karena kita diberi konsultan juga yang memang dia ahlinya gitu kalau untuk bisa mengelola di sini sampai kita belajar dan bisa gitu mengelola secara mandiri gitu. Dan itu pun kita akan tularkan kepada masyarakat hal itu. Nah, untuk peran Yayasan Darul Hijrah dalam hal ini Darul Hijrah memberikan peluang kita untuk bisa mengolah tanah dan bekerja sama dengan yayasan lahannya, dan ini juga akan menjadi pilot project untuk program pendidikan. Jadi untuk pesantren dan pendidikan SMA, SMP gitu kan, itu mereka akan diedukasi karena sekarang ini kan ada kurikulum merdeka, di mana murid itu harus bisa usaha sendiri gitu, atau misalkan bikin kegiatan-kegiatan yang lebih ke alam ya, lebih ke masyarakat gitu, yang supaya bermanfaat ketika mereka terjun ke masyarakat gitu. Oke, terakhir nih harapan untuk kedepannya terkait dengan program budidaya bebek pedaging ini khususnya, silakan Bu. Ya, harapan kita ke depannya budidaya bebek ini bisa ditularkan ke semua masyarakat ya. Jadi anggota saya bisa juga berbudidaya bebek, dan kita siap untuk pasar dan DOD-nya sama pakannya. Jadi nanti ke depannya ini mudah-mudahan menjadi satu nilai juga buat masyarakat, bisa mengembangkan dari segi ekonomi dan terutama pertanian ya, karena memang saat ini negara kita butuh dengan ketahanan pangan, dan ini salah satu program yang ingin kita canangkan, masyarakat bisa melakukan ketahanan pangan. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Bu. DV Mania, demikian wawancara kita dengan Ibu Hamidah, Manajer Umum Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri Lestari Pasaryan. Makasih ya Bu ya. Oke, DV Mania, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Roy Fikri, Ketua Yayasan Darul Hijrah. Assalamualaikum siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang budidaya bebek pedaging ini. Kira-kira bagaimana Pak bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan Mandiri dengan KUD Kartini Mandiri Lestari serta Yayasan Darul Hijrah? Silakan Pak. Jadi antara Mandiri kemudian Yayasan Darul Hijrah ya, itu ada kerjasama. Yang pertama adalah berkaitan dengan profit, yang kedua edukasi. Nah, itu yang menjadikan Yayasan Darul Hijrah sebagai yayasan yang memiliki alhamdulillah tanah wakaf yang ada ya, cukup banyak gitu ya. Jadi
diberdayakan dengan kerjasama ini gitu. Jadi supaya ada edukasi juga karena ini tanahnya nih punya masyarakat juga, gitu. Iya. Berarti peran Yayasan Darul Hijrah ini adalah untuk mensupport atau mendukung lahan ya Pak ya untuk budidaya bebek pedaging ini. Kira-kira untuk lahan ini sendiri luasnya berapa Pak? Ini sekitar hampir 1 hektar ya, hampir 1 hektaran, hampir 9.000 lebih ya, nah, gitu. Jadi hampir 1 hektar ini lahan. Di lahan ini ada beberapa macam disebutnya pilot project. Yang pertama tanaman pacong, kemudian pisang tanduk. Yang kedua ini adalah bebek yang kerjasama ini, gitu. Jadi itu yang sudah dilakukan di tempat areal di sini gitu, areal ini. Berarti kalau yang 1 hektar ini sudah termasuk dengan bebek, tanaman dan pisang tadi ya Pak ya? Iya, termasuk itu. Kalau di area sana masih ada lahan yang itu rencananya untuk apa Pak? Yang masih kosong? Ke sana, ke belah sana. Itu yang tanah tanah wakaf itu ke belah sana. Itu. Sampai jauh sekali. Sampai jauh ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, Bapak terakhir harapannya untuk Yayasan dan Mandiri juga untuk kegiatan kerjasama ini bagaimana Pak? Yang paling utama bagi yayasan, bagaimana yayasan ini, tanah-tanah wakaf yang ada di yayasan ini adalah bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk produksi, wakaf-wakaf produksi itu ya. Nah, kemudian dengan adanya bebek ini ya kita mengharapkan bahwa yayasan juga mempunyai keterampilan, pesantrennya ada gitu ya, punya keterampilan bebek ini. Kemudian juga masyarakat sekitar juga punya keterampilan, keahlian untuk beternak bebek. Itu harapan kami dari yayasan gitu. Oke, intinya memang dari kegiatan ini agar semua pihak merasakan dampak positifnya ya Pak ya? Iya, insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Roy untuk waktunya. Ya DFM Mania itu tadi wawancara kita dengan Bapak Roy Fikri selaku Ketua Yayasan Darul Hijrah. Terima kasih Bapak. Oke DFM Mania, hari ini kita juga akan melakukan wawancara sedikit dengan Bapak Heru Yoga, Direktur Sektor Real KBSM. Pak, melihat kegiatan yang sedang berlangsung saat ini tentang budidaya bebek pedaging ini, bagaimana Bapak dan juga KBSM melihat potensi yang ada pada KUD Kartini Mandiri Lestari juga Yayasan Darul Hijrah yang begitu antusias untuk mengembangkan produktivitas ekonominya? Ya, jadi Mbak, kita kan juga di sini berawal dari usaha budidaya bebek yang memang sudah kita jalankan di Citerep, itu di daerah Bogor juga. Itu makanya kita cari di mana desa atau yang ada koperasinya yang berpotensi untuk kita kembangkan selanjutnya. Kalau kita lihat di sini memang antusias anggota koperasi itu memang di bidang peternakan di Pasaran itu cukup baik. Makanya kita pilih salah satunya di Pasaran ini untuk dikembangkan dan juga di Yayasan Darul Hijrah sendiri kan memang memfasilitasi lah, intinya kita bisa bekerja sama di sini. Mereka menyediakan lahan, kita menyediakan saprotannya seperti itu sehingga terjalin kerjasama dan usaha ini bisa berjalan. Alhamdulillah. Mungkin lebih detail lagi Pak Heru, kalau misalkan peran dari KBSM sendiri untuk mensupport kegiatan ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk peran dari KBSM sendiri, KBSM di sini menyediakan saprotan itu dalam bentuk DOD, pakan dan lain-lain. Lalu nanti kita juga mendampingi usaha ini di peternakan ini, lalu juga untuk pemasaran. Jadi dari peternak sendiri tidak perlu khawatir, dari hulu sampai hilir kita sudah jamin seperti itu. Mereka hanya perlu memelihara saja, untuk nanti hasil panennya nggak usah mikir di mana pasarnya, kita yang ambil seperti itu. Jadi untuk KBSM sendiri saya rasa udah cukup baik, udah cukup matang untuk perencanaan budidaya bebek di sini. Berarti nanti kalau untuk soal pemasaran langsung dari KBSM-nya sendiri ya Pak? Iya, langsung dari KBSM semuanya kita yang ambil. Oke, ini kalau budidaya ini sudah berlangsung berapa lama Pak?
Kalau yang untuk di sini, di sini ini baru 2 minggu ya Mbak. Yang di belakang ini 2 minggu, itu baru masuk kemarin hari Jumat. Seperti itu. Oke Pak Heru, harapannya ke depannya untuk program budidaya bebek pedaging ini bagaimana Pak? Ya, kalau untuk harapan kami sendiri memang kalau untuk di Pasarean di sini kita kan rencananya cuma untuk pelatihan dan percontohan bagi masyarakat. Jadi kami berharap ini bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat bisa menduplikasi nanti kegiatan usaha budidaya bebek. Jadi nggak hanya di lingkungan ini saja, mungkin nanti di masyarakat di Desa Pasarean atau desa-desa sebelah kami harapkan bisa melakukan usaha ini. Seperti itu. Oke DFM Mania, itu dia tadi wawancara kita dengan Bapak Heru, Direktur Sektoril KBSM. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Monggo dilanjut lagi. DFM Mania, kali ini Nurul mau wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Pasarean, Bapak Dayat ya Pak ya? Oke Bapak, ada pertanyaan nih dari kita, dari tim radio. Kalau misalkan untuk kegiatan pembudidayaan bebek pedaging ini Pak, bagaimana manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya program ini? Silakan Pak. Wah, itu cukup luar biasa ya, sangat antusias banget masyarakat untuk sebenarnya mendukung banget. Apalagi kita kan punya pesantren juga, mungkin pendidikannya juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan kita coba adakan pelatihan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Yang jelas masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Itu yang dirasakan oleh masyarakat sangat luar biasa. Ya mereka semua gitu ya mendukung kita. Memang awalnya sih banyak rintangan waktu kita menembus mau bikin peternakan ini pun kita untuk mengambil lahan ini, karena lahan kita ini Yayasan Darul Hijrah itu cukup besar, kurang lebih 5-6 hektar ya. Jadi ada baru sebagian, rencana mungkin nanti kalau sudah cukup bagus, nanti mungkin kita akan pindah, akan kita kembangkan lagi di tempat-tempat lain. Tinggal tergantung nanti mungkin kita ajak coba santri-santri. Sekarang juga memang santri-santri digratiskan, tapi memang kita coba nanti kita nggak perlu cari keluar dana. Jadi mungkin dari hasil ternak ini kita manfaatkan gitu untuk edukasi dengan masyarakat, dan masyarakat juga bisa sejahtera. Tidak perlu memang rencananya saya pengen membagikan setiap tahun, karena kita punya sekolah, punya yayasan itu cukup besar gitu ya. Yayasan ini udah berdiri kurang lebih 75 tahun, cukup luar biasa gitu ya. Nah ini baru sekarang kita coba, kita punya tempat, punya tanah-tanah wakaf, kita manfaatkan seperti ini yang produktif gitu ya. Kalau memang pertanian juga produktif, cuman mungkin hasilnya ke masyarakat kurang begitu ya. Kalau ke pertanian kan orang mungkin sedikit tidak santai lah. Kalau peternakan ini, ternak ini memang santai ya. Apalagi sudah disiapkan gitu ya. Itu mungkin cara berpikir kita dan cara berpikir masyarakat juga. Kenapa masyarakat mendukung sangat luar biasa? Mungkin karena itu, karena di sini memang banyak ternak ayam dan sebagainya. Kalau ayam memang juga di kita nggak begitu ini ya, tapi dengan adanya bebek kita baru sekarang ini nih ada ternak bebek pedaging ya namanya. Apalagi dengan 40 hari kita udah bisa dikonsumsi, udah bisa dipanen. Berarti memang masyarakat juga ikut andil Pak dalam program ini? Iya, ikut andil, dan kita memang pada waktu itu kita tawarkan, kita memberanikan diri kepada masyarakat. Siapa yang mau ikut menanam saham, menanam modal, silahkan gitu ya. Kita buka seluas-luasnya, dan kita tidak mungkin nggak kita
kita tawarkan ke masyarakat karena memang kita punya lahan gitu. Punya lahan, saya pikir daripada kita sewakan dengan harga yang rendah, tapi kalau seperti ini pemberdayaannya cukup bagus. Mungkin dengan masyarakatnya juga bisa berternak sendiri gitu ya. Alhamdulillah sih ya mereka sangat, ya saya bilang tadi sangat mendukung banget gitu. Mendukung ya, Pak, sangat mendukung banget. Satu lagi Pak, mungkin harapannya, harapan dari masyarakat terkait dengan program ini, khususnya juga support dari Dam Mandiri. Iya, harapan masyarakat memang cukup luar biasa ya, makanya kita sudah coba membangun membangun kerjasama dengan masyarakat. Siapa yang masyarakat yang mau menanamkan modal untuk membangun, nanti mungkin kita sampaikan ke masyarakat bebeknya itu disuplai dari koperasi ya, koperasi mandiri ya. Kita kebetulan kita kerjasama dengan koperasi, ya itu juga kita coba, masyarakat udah menunggu sebenarnya nanti ke depan, karena kan kita juga baru nih, baru satu periode satu kali ini, baru satu kali, mungkin nanti ke depan atau mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan kita sudah bisa membooming ya, karena masyarakat juga sebenarnya menunggu kita gitu ya, seperti apa dan pelatihannya juga seperti apa, nanti mungkin kita masyarakat ajak untuk pelatihan di sini. Oke. Berarti memang tokoh masyarakat ini sebagai perpanjangan informasi nih Pak, dari KUD, dari yayasan juga ya Pak, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Dayat untuk waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Tim Radio DFM Jakarta untuk kunjungan kegiatan pemberdayaan budidaya bebek pedaging di Desa Pasarian Bogor, tentunya bersama Koperasi KUD Kartini Mandiri Lestari serta Yayasan Darul Hijrah. Dan program ini dipersembahkan dan disupport oleh Yayasan Dam Mandiri. Kita ketemu lagi untuk kegiatan-kegiatan pada episode berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.